Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah Fisika Listrik Magnet, Ibu Sylvia Septiani, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dava Rifdava Adia, perwakilan dari kelompok 6 yang akan membuka presentasi pada pagi hari ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah Neni Sukmawijaya, Anissa Lukipuri, dan M. Syahrul Mustaqim. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi mengenai medan dan gaya magnet. Berikut penjelasannya. Medan magnet merupakan suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Putaran mekanika kuantum dari satu partikel membentuk medan magnet dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri, seperti contoh arus listrik. Nah, ini yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet atau permanen. Medan magnet juga biasa disebut vektor magnet, yaitu berhubungan dengan titik dalam ruangan yang bisa diubah-ubah menurut waktu. Arah magnet yaitu searah dengan jarum jam atau jarum kompas. Nah, magnet punya dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua kutub tersebut saling tarik-menarik dengan simbol negatif dan positif. Kalau negatif bertemu dengan negatif, maka saling tolak-menolak. Sama dengan kalau positif dengan positif, maka saling tolak-menolak juga. Selanjutnya yaitu sifat-sifat medan magnet. Ada beberapa sifat-sifat medan magnet. Di antaranya yaitu yang pertama, magnet sebagai petunjuk kompas. Yang kedua, magnet mampu menarik benda seperti logam, besi, dan sejenisnya. Yang ketiga, magnet bisa menembus benda buat tarikan. Semakin kuat gaya magnetnya, maka semakin kuat juga gaya tarikannya. Lalu yang keempat, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Dan yang kelima, kalau kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka akan saling tolak-menolak. Begitu juga sebaliknya. Penggolongan benda berdasarkan sifat magnetnya. Berdasarkan sifat magnetnya, benda dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ferromagnetik, atau benda yang bisa ditarik kuat oleh magnet. Dan yang kedua, paramagnetik, atau benda yang bisa ditarik magnet dengan lemah. Dan yang ketiga, diamagnetik, yaitu benda yang nggak bisa ditarik oleh magnet. Nah, contoh-contohnya seperti ferromagnetik itu yaitu berupa besi, baja, nikel, dan kobalt. Dan kalau untuk paramagnetik, contohnya yaitu berupa platina dan aluminium. Dan yang terakhir, diamagnetik, contohnya seperti seng dan bismut. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya tarik magnet. Medan magnet dapat dihasilkan dari yang pertama magnet itu sendiri. Arah medan magnet pada magnet dapat dilihat dengan garis-garis gaya magnet yang arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan. Yang kedua, arus listrik. Medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik disebut dengan induksi magnet. Percobaan Ørsted. Menurut percobaan Hans Christian Ørsted, di sekitar penghantar berarus listrik terdapat medan magnet, di mana arah medan magnet dapat digambarkan menggunakan kaidah ibu jari tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan 4 genggaman jari menunjukkan arah medan magnet, seperti terlihat pada gambar.
Contoh soal, terdapat kawat berarus, kemudian ada titik P di kiri kawat dan titik Q di kanan kawat. Kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, berarti arah ibu jari kita ke arah atas, karena arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Coba teman-teman terapkan tangan kanannya dengan ibu jari menghadap ke atas, kemudian arah genggaman 4 jari kita akan menunjukkan arah medan magnetnya. Jadi pada contoh soal kawat berarus ini, arah medan magnetnya akan masuk bidang atau cross di titik Q dan keluar bidang atau dot di titik P. Induksi magnet pada kawat lurus. Besar medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik dipengaruhi oleh besar arus listrik dan jarak titik tinjauan terhadap kawat. Semakin besar kuat arus yang diberikan dan semakin dekat jaraknya terhadap kawat, maka semakin besar kuat medan magnetnya. Dapat dirumuskan dengan B sama dengan mu0 kali I per 2pi kali A. Keterangannya, B itu adalah induksi magnet dengan satuan Wb per meter persegi atau Tesla. Mu0 sama dengan permeabilitas ruang hampa atau 4pi kali 10⁻⁷ Wb per ampere. I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere, A jarak titik ke kawat dengan satuan meter. Contoh soal, seutas kawat dialiri arus listrik I sama dengan 2 ampere seperti terlihat pada gambar, di mana jaraknya adalah dari I ke titik P itu 2 meter dan I ke titik Q adalah 1 meter. Lalu tentukan yang A besar dan arah induksi magnet di titik P, yang B besar dan arah induksi magnet di titik Q. Kita tentukan arahnya dulu. Dari kuat arus tersebut, berarti ibu jari kita menghadap ke atas, lalu 4 genggaman jari lainnya akan menunjukkan medan magnetnya. Nah, dari gambar ini atau soal ini, jawabannya arahnya itu masuk ke titik Q dan keluar di titik P. Sehingga dapat kita jawab yang soal nomor A dan B. Kita jawab yang A dulu, besar dan arah induksi magnet di titik P, dimana kita sudah tahu arah induksi magnetnya ya, keluar bidang. Nah, kita cari besar induksi magnetnya. B sama dengan mu0 kali I per 2pi kali A. B sama dengan mu0-nya tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya, yaitu hasilnya itu 4pi kali 10⁻⁷ dikali kuat arusnya itu 2 per 2pi kali jarak dari kawat ke P itu adalah 2 meter. Nah, sehingga hasilnya 2 kali 10⁻⁷ Tesla atau Weber per meter persegi dengan arah keluar bidang atau dot. Nah, yang B besar arah induksi magnet di titik Q. B sama dengan mu0 kali I per 2pi kali A. Nah, B sama dengan 4pi dikali 10⁻⁷ dikali 2 per 2pi dikali 1 sama dengan 4 kali 10⁻⁷ Tesla atau Weber per meter persegi dengan arah masuk bidang atau cross. Gaya pada kawat berarus. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ditemukan secara tidak sengaja oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1770 sampai 1851. Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik pada magnet jarum kompas akan bergerak menyimpang. Penyimpangan magnet jarum kompas akan semakin besar jika kuat arus listrik yang mengaliri melalui kawat diperbesar. Arah penyimpangan jarum kompas bergantung arah arus listrik yang mengaliri dalam kawat. Gejala itu terjadi jika kawat dialiri arus listrik,
Bagaimana jika kawat tidak dialiri arus listrik? Medan magnet tidak terjadi sehingga magnet jarum kompas tidak akan bereaksi. Perubahan arah arus listrik ternyata juga dapat mempengaruhi perubahan arah penyimpangan jarum kompas. Perubahan jarum kompas menunjukkan perubahan arah medan magnet. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan lanjutkan pada halaman ini. Ada materi dan ada gambar yang mana bertulisan arus listrik ke kiri sama arus listrik ke kanan. Dan ada juga simbol U sama S yang mengartikan utara sama selatan. Lalu bagaimanakah menentukan arah medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik? Yang pertama, jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub selatan menuju kutub utara jarum kompasnya menyimpang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Yang kedua, jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub utara menuju kutub selatan, maka kutub utara jarum kompasnya menyimpang searah dengan arah putaran jarum jam. Dilanjutkan pada halaman ini, arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik berarah melingkar dalam satu bidang datar di sepanjang kawat. Arah medan listrik dapat ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listriknya. Sedangkan genggaman 4 jari menunjukkan arah medan magnet. Arah ibu jari sama dengan arah arus listrik dalam kurung I kapital. Arah keempat jari sama dengan arah medan magnet dalam kurung B kapital. Jadi dapat disimpulkan yang pertama, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Yang kedua, arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Yang ketiga, besarnya medan magnet tergantung besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, semakin besar medan magnet, demikian sebaliknya. Yang keempat, besarnya medan magnet tergantung dari jarak titik yang ditinjaunya. Semakin jauh semakin kecil medan magnetnya, demikian sebaliknya. Ya, dilanjutkan lagi. Ada gaya Lorentz. Apa sih gaya Lorentz ya? Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Ada suatu gambar yang dicontohkan pada materi gaya Lorentz. Sebuah kawat pada gambar yang dialiri arus listrik dengan sebesar I dan juga diletakkan pada tengah medan magnet, maka yang akan terjadi adalah dengan timbulnya gaya Lorentz pada kawat. Jadi kalau misalkan suatu kawat dialiri arus listrik yang sebesar I, contoh I-nya itu berapa, dan diletakkan pada tengah medan magnet, maka yang akan terjadi itu gaya Lorentz. Disimpulkan dua definisi, yaitu definisi gaya Lorentz dan juga definisi kuat arus, sehingga memperoleh suatu persamaan gaya Lorentz. Oke, kita lanjutkan pada halaman ini. Tadi sudah di halaman sebelumnya materi tentang gaya Lorentz dan contohnya. Sekarang ada gaya Lorentz pada kawat sejajar, yang mana pada saat dua kawat tersusun sejajar dilengkapi dengan panjang yang sama, yaitu I, dialiri oleh arus listrik sebesar I, dan juga magnet tersebut terkena gaya magnet jenis homogen sebesar B, maka dapat menimbulkan gaya Lorentz, yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Oke, kita lanjutkan. Pada materi sebelumnya kita sudah
membacakan gaya Lorentz daripada pengertian dan contoh gaya Lorentz pada kawat sejajar. Maka dari itu kita tuh sebetulnya bertanya, gaya Lorentz itu siapa emang penemunya ya? Nah, kita masuk ke materi penemu gaya Lorentz. Penemu gaya Lorentz yaitu Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853. Belum lahirlah kita ya, sampai dengan 1928 mendekati kemerdekaan negara Indonesia. Ada seorang fisikawan Belanda yang telah memenangkan penghargaan Nobel di dalam ilmu fisika, bukan Nobel, bersama dengan seorang Pieter Zeeman di tahun 1902. Hendrik Anton Lorentz yang penemu gaya Lorentz, yang menemukan gaya Lorentz sesuai dengan namanya, ya hampir mirip lah ya, Lorentz. Arah gaya Lorentz, arah gaya Lorentz memiliki arah yang selalu tegak lurus dari arah kuat arus listrik I dan juga induksi magnetik yang ada pada B. Arah ini dari gaya ini yang akan mengikuti jalan arah maju dari skrup yang diputar dari vektor arah gerak suatu muatan listrik V menuju ke arah medan magnet B. Rumusnya F kapital sama dengan Q dalam kurung V kali B kapital, dengan keterangan yang F merupakan gaya dalam satuan atau unit Newton, B merupakan medan magnet dalam kurung dalam unit Tesla, yang Q ialah muatan listrik dalam satuan Coulomb, V ialah arah kecepatan muatan dalam unit meter per detik. Berikutnya untuk gaya Lorentz yang ada karena arus listrik atau I dalam sebuah medan magnet atau B, rumusnya yang akan terlihat seperti berikut. Contoh rumusnya seperti F sama dengan IL dikali BF. Keterangannya untuk F yaitu gaya yang diukur dalam unit satuan Newton, I adalah arus listrik dalam satuan ampere, B yaitu medan magnet dalam satuan Tesla ialah perkalian silang vektor, dan yang L yaitu panjang kawat listrik yang dialiri listrik dalam satuan meter. Rumus-rumus gaya Lorentz. Adapun rumus dari gaya Lorentz adalah sebagai berikut. Rumus gaya Lorentz pada kawat berarus yaitu FL sama dengan bil sin A, di mana I merupakan panjang kawat dengan satuan meter, I merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat dengan satuan ampere, B merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, dan A merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan I. Selanjutnya ada rumus gaya Lorentz pada kawat sejajar, yaitu rumusnya FL sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan mu0 I1 kali I2 per 2 pi A, di mana F1 adalah bentuk dari gaya tarik menarik dan tolak menolak pada kawat 1 atau Newton. F2 merupakan gaya tarik menarik juga tolak menolak pada kawat 2 atau Newton. I1 merupakan kuat arus yang telah mengalir pada kawat 1 atau ampere. I2 merupakan kuat arus yang akan mengalir pada kawat 2 atau ampere. Mikro merupakan permeabilitas dari vakum. I ialah dari panjang kawat atau M, dan A merupakan lambang jarak di antara kedua kawat atau M. Selanjutnya ada gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet dengan rumus F Lorentz sama dengan Q VB dikali sin A, di mana Q merupakan bentuk muatan listrik atau Coulomb, V merupakan kecepatan dari gerak muatan listrik meter per second, B adalah kuat medan magnet atau Tesla, dan A ialah bentuk sudut yang dibentuk oleh B dan V.
Berikutnya adalah contoh soal yang pertama. Diketahui pada sebuah kawat yang dialiri oleh listrik 10 ampere dengan mengarah ke atas yang berada di dalam suatu medan magnet 0,5 Tesla dengan ikut membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap kawat tersebut. Apabila panjang dari kawat tersebut adalah 10 meter, tentukan besar dari gaya Lorentz yang akan dialami oleh kawat. Untuk pembahasannya, diketahui I sama dengan 10A, B sama dengan 0,5T, dan A sama dengan 30 derajat. I sama dengan 10M. Yang ditanya adalah F. Jawabnya F sama dengan B dikali I dikali I sin A. F sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 10 sin 30 derajat. F sama dengan 50 dikali 1/2 sama dengan 25 Newton. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, yaitu panjang dari sebuah kawat diketahui yaitu 4 meter dengan dialiri aliran listrik sebesar 25 ampere. Kawat ini berada di dalam pengaruh dari medan magnet yang sebesar 0,06 Tesla yang akan membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap suatu kawat. Maka berapakah jumlah besarnya gaya Lorentz yang sudah bekerja pada kawat tersebut? Pembahasannya, diketahui I sama dengan 4 meter, I sama dengan 25 ampere, B sama dengan 0,06 Tesla, dan A sama dengan 30 derajat. Yang ditanya adalah F. Jawabannya F sama dengan B dikali I dikali I dikali sin A. F sama dengan 0,06 dikali 25 dikali 4 dikali sin 30 derajat. F sama dengan 30 Newton. Jadi besarnya gaya Lorentz ialah 3 Newton. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami memohon maaf bila ada kesalahan saat proses menyampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung saja share di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.